Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan nikmatnya bulan Ramadan di tahun ini. Maka dari itu, manfaatkan dengan baik dan jangan disia-siakan. Betapa banyak orang-orang yang mengharapkan nikmat ini, namun ajal mereka telah mendahuluinya. Berapa banyak orang yang telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat ini, namun mereka masih terlenakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dunia mereka. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita ini adalah ijabah dari Allah azza wa jalla atas doa-doa yang kita panjatkan setahun yang lalu. Saat kita hendak berpisah dengan bulan Ramadan, kita selalu mengatakan, semoga Allah azza wa jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang kembali. Inilah waktunya Allah azza wa jalla telah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini yang kita harapkan sejak setahun yang lalu. Maka dari itu, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Waspadalah dengan tipu daya dan bisikan iblis serta syaitan untuk melemahkan jiwa-jiwa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Yang artinya, ihris, semangatlah kalian ala ma yanfa'u, terhadap setiap apa yang bermanfaat buat kalian. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'jas, dan jangan lemah. Maka dari itu kita harus selalu menanamkan jiwa semangat setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena ini semuanya akan bermanfaat buat kita. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, setiap amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang luas. Ini fursah lil muslimin. Ini kesempatan bagi kaum muslimin. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan ini
Namun juga ingat bahwasanya kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh dengan barakah ini. Karena berjalannya waktu, rasa semangat itu pun akan dikikis oleh bisikan-bisikan syaitan. Maka terkadang kita lihat di mana-mana di awal-awal bulan Ramadan mereka semangat penuh, namun berjalannya waktu semakin lemah dan semakin lemah, semakin lemah dan semakin lemah. Ini yang perlu kita jaga. Terkadang tidak sadar kita terperangkap dalam tipu daya dan bisikan syaitan, sehingga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita mohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan kita untuk istiqomah, bisa memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Kita harus selalu membangun semangat dalam jiwa-jiwa kita ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semangatlah terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Semangatlah untuk menjaga puasa ini agar kita bisa meraih pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merugilah orang-orang yang tidak bisa menjaga puasa ini, sehingga mereka terlena dengan kemaksiatan-kemaksiatannya walaupun mereka berpuasa, baik itu kemaksiatan mata, telinga, lisan, hawa nafsu dan sebagainya. Merugilah orang-orang yang seperti ini, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, namun tidak ada yang mereka dapatkan di sisi Allah Azza wa Jalla nanti kecuali al-atas wal ju', yaitu rasa haus dan rasa lapar saja. Bukannya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, namun dia hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah barakallahu fikum jami'an, untuk membangun semangat agar tetap terjaga, maka lihatlah bagaimana semangatnya para ulama salaf dalam meraih barakah dan juga kebaikan di bulan yang penuh dengan berkah ini, di bulan Ramadan, dengan amalan-amalan ibadah mereka. Kiranya kita perlu bercermin dengan mereka untuk mempertahankan semangat selama 1 bulan penuh, sebagaimana nasihat seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastan man kana qad mat, fa innal hayya la tu'min alaihi fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdalu hadhil ummah, abarruha quluban, wa a'maquha ilman, wa aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamatu dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim, innahum kanu 'alal hudal mustaqim."
yang artinya man kana minkum mustannan falyastan man kana qad mas, yang artinya barang siapa di antara kalian yang ingin bercermin mencari keteladanan, maka bercerminlah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'min alaihi fitnah, karena kalau mau bercermin dengan orang-orang yang masih hidup setelah mereka, maka orang-orang itu tidak luput dari fitnah-fitnah ketergelinciran dan juga kesesatan. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang layak dijadikan cerminan dan keteladanan yang sudah meninggal, itulah para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdalu hadhil ummah, para sahabat itulah orang-orang yang paling mulia di antara umat ini. Abarruha quluban, mereka lah orang-orang yang paling bersih hati-hati mereka. Wa a'maquha ilman, mereka lah orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha taqallufan, dan mereka lah orang-orang yang paling anti berlebih-lebihan dalam tindakannya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, kenalilah keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku biha mastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, kemudian pegang teguhlah semampu kalian, contohlah semampu kalian min akhlaqihim wa dinihim, dengan akhlak-akhlak mereka maupun bagaimana cara beragama mereka. Innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana semangat mereka dalam menjaga puasa-puasa mereka, sehingga mereka mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang yang bercermin kepada mereka, semangat kita akan muncul kembali. Begitu juga lihatlah bagaimana semangat mereka khususnya di bulan yang penuh dengan berkah ini, dengan membaca Al-Quran, fahami dengan baik bagaimana semangat mereka, kemudian tirulah dan ikuti semampunya. Mereka adalah orang-orang yang begitu konsentrasi, semangat untuk membaca Al-Quran khususnya di bulan-bulan Ramadan. Dan berhati-hatilah dari bisikan-bisikan syaitan dalam rangka melemahkan semangat orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca Al-Quran. Dan berhati-hatilah dari jiwa-jiwa yang lemah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menjaga semangat ini. Lihatlah bagaimana semangat mereka untuk menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap termotivasi, agar kita tetap bisa istiqomah dari awal bulan sampai akhirnya nanti. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspadalah dari bisikan-bisikan syaitan untuk melemahkan semangat di dalam hati dan jiwa ini.
Lihatlah bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba untuk berderma, berinfak, bersedekah, khususnya di bulan Ramadan ini, karena mereka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla yang berlipat ganda. Dengan bercermin kepada mereka, terkadang hati yang lemah akan terbangun kembali. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah waktunya, inilah kesempatan untuk beramal soleh, karena segala amal soleh di bulan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktunya, inilah kesempatan untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dihasilkan dari bisikan iblis dan syaitan. Karena pada bulan ini Allah Azza wa Jalla persempit pergerakan mereka. Ingat, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan nanti sementara kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan juga tidak mendapatkan ampunan darinya. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rahima anfu rajulin dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu, yang artinya merugi sekali seseorang yang dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia keluar lagi dari bulan tersebut namun tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Karena dia tidak bisa menjaga puasanya, karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk berbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat hanya di awal, habis itu luntur sedikit demi sedikit, kemudian hilang tanpa bekasnya. Maka dari ikhwani fillah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan lupakan doa kepada Allah untuk mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita istiqomah, karena bisikan iblis dan syaitan itu sangat licin sekali, tak terasa. Semoga saja Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk istiqomah. Barakallahu fiikum, barakallahu fiikum, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.